Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host di program Jatim News Today. Breaking news update COVID-19 yang disiarkan serentak bersama radio jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk siang hari ini kita mengawali breaking news update COVID-19 di program Jatim News Today untuk edisi hari Sabtu 8 Mei 2021. Kita bergabung bersama Mega Laksana dari Suara Sidoarjo mengabarkan secara langsung terkait hari ketiga petugas gabungan di pos penyekatan jalur selatan Kota Sidoarjo lebih diperketat para pemudik yang nekat. Selengkapnya bersama Mega, silakan. Ya, sahabat Jawa Timur, seperti yang kita ketahui di Sidoarjo terdapat ada 4 pos penyekatan. Keempat pos penyekatan terkait larangan mudik di 2021 ini di Sidoarjo terfokus di wilayah yang diadakan perbatasan kawasan selatan termasuk di Gempol, Porong, dan exit tol Ketapang Tanggulangin. Selain disuruh putar balik, beberapa warga yang mencoba masuk Sidoarjo rela menjalani rapid test antigen. Salah satunya seperti saat ini saya berada di yakni pos penyekatan Simpang 3 Gempol. Mega, mohon maaf untuk kamera boleh dinyalakan terlebih dahulu agar kami bisa memantau juga perkembangan di lokasi. Ya, saat ini berada di pos penyekatan di mana ini, Mega? Ya, saat ini saya berada di pos penyekatan Simpang 3 Gempol. Simpang 3 Gempol. Silakan dilanjutkan dengan laporan selengkapnya, Mega. Ya. Saat ini sahabat Jawa Timur, saya berada di pos penyekatan Simpang 3 Gempol, perbatasan antara Kabupaten Pasuruan dan juga Sidoarjo. Di pintu masuk Sidoarjo dari arah selatan ini, puluhan petugas dari Satlantas Polresta Sidoarjo dan juga Polres Pasuruan bersama instansi terkait telah berjaga sejak 6 Mei 2021 hingga saat ini. Hasilnya puluhan mobil dan juga motor berplat luar kota gagal masuk kota Delta dan juga masuk ke daerah Pasuruan. Mereka tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19 dan juga surat tugas dari kantor atau alasan yang kuat saat melintas di pos penyekatan ini. Mereka dituntut untuk putar balik. Ibda mengendali pos penyekatan Kabupaten Sidoarjo pada saat ini. Ibda Fakhri mengatakan juga penyekatan di perbatasan dua kabupaten ini akan diperketat. Seperti yang disampaikan Ibda Fakhri di lokasi Simpang 3 Gempol hari ini, wilayah Sidoarjo dan Pasuruan bukan merupakan kabupaten yang tidak berada dalam satu aglomerasi atau satu rayon, yang membuat petugas memaksa pengendara dari luar rayon tersebut harus putar balik dan tentunya dikhususkan bagi mereka yang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19 dan surat tugas dari kantor atau alasan yang kuat saat melintasi di pos penyekatan ini. Sudah lebih dari 100 kendaraan mereka diharuskan putar balik dan baik roda 4 maupun pengendara roda bermotor. Di masa larangan mudik 2021 ini, Sidoarjo berada di satu aglomerasi dengan Surabaya Raya. Dan sementara Ibra Zaini dari Polsek Gempol Polresta Pasuruan juga mengatakan penyekatan di Sidoarjo Pasuruan akan terus digelar hingga larangan mudik berakhir pada tanggal 17 Mei 2021 mendatang. Selain masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan ditegur dan juga diberi masker. Dan Ibda Fahri juga menambahkan selain di jalan protokol, pihak petugas gabungan juga akan menyiagakan petugas di jalan tikus yang mungkin dilewati pemudik. Mega Laksana Putri, Suara Sidoarjo melaporkan dari Simpang 3 Gempol untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Mega. Selamat bertugas kembali dari Suara Sidoarjo mengabarkan. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM. Larangan mudik lokal, polisi imbau masyarakat silaturahmi virtual. Selengkapnya silakan Risma. Ya, baik Atika dan juga sahabat Jawa Timur, Polri dan sejumlah lembaga terkait saat ini tengah berupaya menyekat para pemudik yang keluar dari daerah. Hanya warga dengan kepentingan tertentu yang diperbolehkan pulang kampung, namun dengan sejumlah syarat yang harus ditepati. Diungkapkan oleh Kapolres Blitar AKBP Leonard M. Sinambela yang mengatakan bahwa segera melakukan sejumlah strategi menyusul larangan mudik lokal yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19. Namun ia memprediksi mudik lokal akan berlangsung saat Hari Raya Idul Fitri. Leonard mengajak masyarakat untuk memanfaatkan teknologi
untuk bersilaturahmi dengan keluarga saat hari raya. Jadi masyarakat ini bisa melakukan telepon video bila ingin bersilaturahmi dengan keluarga yang berada di luar daerah. Leonard menambahkan Polres Blitar dan sejumlah institusi lain saat ini tengah fokus dengan penyekatan yang dilakukan, dan di wilayah hukum Polres Blitar penyekatan dilakukan di 2 titik, yakni di Karangkates dan juga di Gandusari. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, baik, terima kasih Risma Erina dari Kabupaten Blitar telah mengabarkan bersama dengan Persada FM ya. Dan selanjutnya kita akan bergabung juga bersama Ninda Alivia, masih dari Persada FM. Kali ini mengabarkan bahwa sejumlah calon jamaah haji di Kabupaten Blitar belum menerima vaksin COVID-19. Silakan Ninda. Silakan Ninda Alivia. Kita bergabung bersama Ninda Alivia dari Persada FM. Kita nantikan dulu sambungan bersama Ninda Alivia dari Persada FM. Silakan Ninda. Ya, Ninda Alivia. Kasih penyelenggara ibadah haji dan umroh Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Syaikul Mudik mengatakan vaksinasi COVID-19 bagi calon jamaah haji sudah hampir 100%. Hanya tinggal sekitar 20 calon jamaah haji yang belum divaksin dengan berbagai alasan. Mudik menjelaskan beberapa faktor penyebab belum divaksin, yaitu karena yang bersangkutan sedang sakit, berada di luar daerah ataupun luar negeri, serta baru terkena COVID-19 sehingga membutuhkan waktu 3 bulan agar boleh divaksin. Terkait dengan waktu vaksinasi bagi calon jamaah haji yang belum, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan yang bersangkutan. Jika sudah siap, maka secepatnya akan dilakukan vaksinasi COVID-19. Munik menambahkan calon jamaah haji yang sudah siap berangkat tinggal menunggu kepastian dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Arab Saudi. Demikian, saya Ninda Alivia melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Ninda Alivia dari Persada FM. Selanjutnya, sahabat Jawa Timur, kita juga akan bergabung bersama Amanda dari Suara Madiun. Petugas pos penjagaan putar balikan kendaraan yang diduga mudik. Silakan Amanda. Sahabat Jatim News Today, upaya pengamanan saat masa peniadaan larangan mudik terus dilakukan pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan TNI Polri setempat. Sejumlah personil telah disiagakan di 3 pos titik penyekatan. Para personil pun sudah ditugaskan berjaga mulai Kamis dini hari 6 Mei 2021 hingga nanti 17 Mei 2021. Dalam pengamanan tersebut, Polres Madiun Kota bersama personel gabungan mendapati ada sejumlah warga yang hendak mudik ke wilayah Madiun. Hal itu diketahui dari hasil operasi petugas yang dilaksanakan dini hari dan akibatnya mereka diminta untuk putar balik. Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan pada pelaksanaan operasi ketupat yang berlangsung Kamis dini hari, petugas mendapati ada 4 mobil berplat luar Madiun yang mencoba masuk ke dalam kota. Setelah dilakukan pengecekan, di dalam kendaraan tersebut ada penumpang lain yang diduga melakukan perjalanan mudik. Sesuai ketentuan yang ada, mereka disarankan untuk putar balik dan mentaati anjuran pemerintah untuk tidak mudik pada Lebaran tahun ini guna mencegah penyebaran COVID-19. AKBP Dewa menjelaskan, meski ada operasi ketupat Semeru, penyekatan larangan mudik tetap berlangsung. Adapun penyekatan didirikan di 3 titik lokasi, yakni di seputar PG Rejo Agung Jalan Basuki Rahmat, kemudian seputar Mancaan Jalan Urip Sumoharjo, dan di Tean Jalan Soekarno-Hatta Madiun. Sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.339 orang dengan 2.091 orang diantaranya telah sembuh, 22 orang lainnya masih dalam perawatan, 72 orang isolasi mandiri, dan 154 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Amanda. Ya,
Terima kasih Amanda dari Suara Madiun. Informasi yang disampaikan sebagai kabar terakhir yang bisa kami update untuk Anda sahabat di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang yang disiarkan bersama di radio jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan Assalamualaikum. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.